Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu. Saya berprofesi sebagai bidan. Saya akan menyampaikan analisis efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi bidan di wilayah kerja OPT Puskesmas Haur Gading. Identifikasi isu ataupun masalah yang ditemukan dari Januari 2022 sampai dengan Juni 2022 yaitu 1. Banyaknya jumlah ibu hamil risiko tinggi umur lebih dari 35 tahun. Yang kedua, kurangnya partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau disingkat MKJP. Yang ketiga, kurangnya tingkat kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah. Selanjutnya, penapisan isu prioritas ataupun masalah. Masalah yang ada yaitu banyaknya jumlah ibu hamil risiko tinggi umur lebih dari 35 tahun. Untuk tingkat urgensinya mendapat poin 5, tingkat keseriusannya mendapatkan poin 5, dan tingkat masalah yang akan ditimbulkan mendapat poin 5. Kemudian, masalah yang kedua yaitu kurangnya partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Untuk urgensinya mendapat poin 3, keseriusannya mendapatkan poin 3, kemudian masalah yang akan ditimbulkan mendapatkan poin 3. Selanjutnya, kurangnya tingkat kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah. Untuk urgensinya mendapatkan poin 3, untuk keseriusannya mendapatkan poin 4, dan untuk masalah yang akan ditimbulkan itu mendapatkan poin 3. Dari metode ini, maka dapat disimpulkan prioritas masalahnya yaitu banyaknya jumlah ibu hamil risiko tinggi umur lebih dari 35 tahun. Tahapan selanjutnya yaitu analisis masalah. Banyaknya ibu hamil berisiko tinggi umur lebih dari 35 tahun disebabkan oleh beberapa masalah, di antaranya yaitu lingkungan, kemudian sarana dan prasarana, alat atau metode yang digunakan, kemudian manusia atau ibu hamil itu sendiri. Uraian penyebab masalah. Penyebab yang pertama yaitu alat atau metode yang digunakan. Penyuluhan yang hanya terfokus pada suatu kelompok saja menyebabkan kelompok lain tidak dapat mengakses informasi yang diberikan. Selain itu, media komunikasi dan edukasi yang kurang menarik menyebabkan informasi yang kita sampaikan kurang diperhatikan. Selanjutnya, penyebab masalah itu manusia atau ibu-ibu sendiri. Kurangnya pemahaman tentang risiko yang didapat pada ibu hamil yang hamil di umur lebih dari 35 tahun, kemudian ada beberapa pasangan yang anaknya sudah besar, kemudian mereka sekolah ataupun kuliah merasa kesepian sehingga mendorong keinginan pasangan tersebut untuk hamil lagi. Selanjutnya yaitu lingkungan, bujukan dari suami, mertua maupun keluarga untuk memiliki anak lagi menjadi salah satu penyebab masalah tersebut. Selanjutnya sarana dan prasarana, yaitu penganggaran dana untuk edukasi masih kurang, kemudian pemanfaatan teknologi informasi komunikasi sebagai media informasi seperti TikTok, kemudian YouTube itu masih kurang maksimal digunakan. Alternatif pemecahan masalah. Untuk menentukan pemecahan masalah, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, peluang serta ancaman yang dapat menghambat pemecahan masalah tersebut. Untuk kelebihan yang kita miliki, yaitu adanya tim kesehatan desa, terdiri dari bidan desa, perawat desa, dan ahli gizi desa yang saling bekerja sama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, yaitu adanya kader kesehatan yang aktif dan bersedia melakukan kegiatan secara swadaya. Adapun kekurangan yang dimiliki, yaitu adanya peraturan penggunaan anggaran yang harus diusulkan terlebih dahulu. Selain itu, banyaknya masyarakat yang bekerja pada siang hari sehingga tidak dapat melakukan atau mengikuti kegiatan yang dilakukan.
Untuk peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran dana desa untuk kegiatan promosi kesehatan, baik promosi kesehatan secara langsung atau penyuluhan secara langsung, ataupun untuk membuat video secara visual. Peluang yang kedua yaitu perlu adanya refreshing kader kesehatan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam hal pendampingan ibu hamil risiko tinggi. Sedangkan untuk ancaman yang dapat menghambat upaya pemecahan masalah yaitu kegiatan belum ada petunjuk teknis seperti SK atau SOP dan kerangka acuan. Yang kedua, rancangan kegiatan harus segera dibuat pada tahun ini untuk dimasukkan ke rencana anggaran tahun depan. Setelah kita mengetahui masalahnya yaitu banyaknya ibu hamil umur lebih dari 35 tahun dan kita mengetahui penyebab masalahnya, maka yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan upaya penyelesaian masalah. Upaya alternatif pemecahan masalah. Pembinaan dan pendampingan selama kehamilan, penguatan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, dan edukasi rencana hamil setelah ibu melahirkan. Tahapan pada upaya alternatif ini yaitu identifikasi ibu hamil, kemudian melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil setiap bulan, selanjutnya penguatan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi pada awal kehamilan, melibatkan suami, keluarga, dan masyarakat, selanjutnya kegiatan pemantauan didampingi oleh kader kesehatan. Tujuan yang diharapkan pada upaya ini yaitu mencegah risiko yang dapat terjadi pada masa kehamilan dan persalinan, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi pada ibu hamil, seperti tersedianya transportasi, tersedianya calon pendonor darah dan pendamping saat melahirkan. Kemudian tujuan yang dicapai gedung atau penginapan memakai budaya Banja. Semakin ramai pengrajin dendeng karuku, kembangkan anak abadi, bawa akan keluarga. Atau menggunakan media visual seperti TikTok, Facebook, maupun YouTube. Patah, sabilah di bawah lantai, patimaku tanding sudah, sama galu kemudian kemudian penyuluhan atau diskusi sesuai jadwal yang disepakati menggunakan media yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami. Untuk video edukasi review melibatkan kader dan masyarakat. Tujuan yang diharapkan dengan menggunakan media yang menarik ataupun media visual, informasi mudah dipahami dan dapat ditonton kapan saja dan di mana saja. Upaya alternatif lainnya yaitu melakukan koordinasi atas program dan warga. Tahapan pada kegiatan ini yaitu yang pertama menyampaikan bangunan ukiran cara bahari gedung atau penginapan memakai budaya Banja. Tujuan yang diharapkan yaitu semakin ramai pengrajin dendeng karuku, kembangkan anak abadi, bawa akan keluarga. Desa, kader kesehatan desa, pemerintah desa dan masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar hari Selasa, cakep, melihat Kang Emil membeli coklat. Bidan, kader, dan pemerintah desa, yuk upayakan ibu hamil selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum